Tadi saya katakan medical check up holistik. Apa bedanya dengan medical check up standar yang ada di rumah sakit? Dok, saya sering medical check up setahun sekali. Alhamdulillah, saya diberikan kesempatan untuk medical check up holistik. Banyak yang ngomong gitu. Saya sering medical check up. Tapi beda, Pak. Medical check up biasa dengan medical check up holistik ini ada perbedaannya. Perbedaannya apa? Kalau medical check up holistik itu yang diperiksa seluruh organ, tidak dipilih-pilih, tidak hanya berdasarkan keluhan kita. Ya, pemeriksaannya itu sangat-sangat komprehensif, komplit dari kepala sampai ujung kaki. Tapi kalau medical check up standar atau general check up lah pada umumnya, kalau saya lihat yang diperiksa ya terkadang hal-hal yang kurang penting gitu, hanya periksa darah yang tidak spesifik, ya. General check up yang sering dilakukan pun tidak sampai pada tahapan CT scan. Kalaupun CT scan diduga adanya satu penyakit, baru melakukan CT scan, betul ya? Selama ini kan general check up hanya sampai pemeriksaan darah, rekam jantung, paling foto ronsen dan USG. Tapi tidak sampai tahapan CT scan, betul ya? Terkadang general check up yang dilakukan pun hanya sepotong-sepotong. Makanya kalau Bapak Ibu ingin medical check up, Bapak harus mendapatkan surat rujukan dari dokter dulu. Karena dokter itu akan memilih pemeriksaan apa saja yang sekiranya cocok untuk keluhan dan penyakit Bapak. Dok, saya sakit pinggang, kencing saya panas, lalu keruh. Lalu dokter akan melakukan pemeriksaan urium, kreatinin, dan USG saluran kencing. Apakah otaknya diperiksa? Tidak. Jantung, paru tidak diperiksa. Apalagi tulang, otot, itu tidak akan diperiksa. Ini perbedaan pertama. Perbedaan kedua, alat dan teknologinya berbeda, Pak. Kalau pemeriksaan yang biasa di rumah sakit, diambil darah. Saya ingin mengetahui fungsi jantung, diambil darahnya. Ingin mengetahui fungsi liver, pemeriksaan SGOT, SGPT. Ingin mengetahui fungsi ginjal, pemeriksaan urium, kreatinin. Begitu ya, kan diambil darahnya. Ada satu teknologi baru tanpa harus diambil darah Bapak dengan teknologi kuantum. Ini teknologi baru. Alat ini saya temukan waktu kami masih belajar di kota Beijing, Cina. Saya pernah sebentar belajar di Beijing sama kota Anguo, Cina. Di sana saya menemukan teknologi tersebut. Saya bawa ke Indonesia dan saya pakai untuk pemeriksaan para pasien kami. Ya, termasuk ibu tadi, alhamdulillah kita periksa. Hasilnya keluar 30 lembar, Pak. Ya, 250 item pemeriksaan. Pertama saya lihat dari kepala dulu. Di situ terbaca pasokan darah ke otak kurang dari normal. Adanya indikasi penyempitan pembuluh darah di otak. Oh iya dok, istri saya sering mengeluhkan pusing. Ini kalau nggak segera diobati, bisa saja nanti berakhir dengan penyakit stroke. Saya lihat lagi ke bawah jantungnya membengkak. Pankreasnya sudah rusak parah. Fungsi ginjalnya tinggal 40%. Ini kalau di bawah 20% kan gagal ginjal, Pak. Gitu. Dan ini semua terjadi tidak sehari dua hari, tidak seminggu dua minggu, tapi sudah lebih dari 10 tahun. Proses ini terjadi tanpa disadari, yang awalnya sehat-sehat saja, setahun terakhir semakin parah kondisinya. Dan ini semua juga terjadi akibat gaya hidup yang salah. Suaminya bilang begini, benar dok, istri saya ini sejak muda tidurnya larut malam. Apa hubungannya tidur larut malam dengan kesehatan kita? Ya pasti ada. Orang yang kurang istirahat pasti akan menyebabkan bertumpuknya sisa-sisa metabolik, ya, racun dalam tubuh kita akan semakin meningkat. Pada waktu kita tidur di antara jam 11 sampai dengan jam 1 malam, pada saat itulah tubuh kita sedang melakukan detoksifikasi, membersihkan, menetralisir dan membersihkan tubuh kita dari racun-racun tadi, dengan syarat tidur pulas pada jam itu. Ya, hari ini kita lihat anak muda bekerja siang dan malam, tidak mengenal waktu.
Ya, yang pada akhirnya banyak hari ini pasien-pasien yang masih muda kena penyakit liver. Ya, ciri-cirinya apa sakit liver? Nah, tinggal nanti ke rumah ngaca di bagian mata, bagian putih-putihnya kalau sudah tidak jernih, tidak putih, ada kecoklatan dan kekuning-kuningan, itu berarti sudah gangguan di liver. Artinya menumpuknya racun di dalam darah kita sudah sangat tinggi. Apa ciri-ciri tubuh kita sudah mulai keracunan? Gampang capek, gampang lelah, kena 7L Pak. Tahu 7L? Lesu, lemah, lelah, letih, lunglai, letoy, lebay. Kalau orang sakit kan lebay Pak. Dikit-dikit minta dipijetin, dikit-dikit minta dikerokin. Apalagi bapak-bapak yang udah mulai manja sama istrinya, dikit-dikit minta dipijetin gitu kan, dikerokin. Nah, lebay tuh. Ya karena sudah banyak racunnya. Dikit-dikit letutnya sakit, boyoknya sakit, sendi-sendinya sakit, sering migrain, sering kesemutan, baal. Nah, itu tanda-tanda racunnya sudah mulai banyak. Gitu. Jadi ada lagi suaminya bilang begini, "Dok, makan istri saya ini enggak bener dok, ngawur dok. Apa aja dimakan, malam ya dimakan, apa mau tidur yo makan." Nah ini akhirnya menyebabkan tubuhnya semakin rusak. Lalu apa yang harus dilakukan kalau sudah begitu? Ya mau enggak mau saya harus kasih pengertian, saya harus kasih edukasi. Lalu dengan hasil medical check up tadi saya memberikan obat yang tepat dengan dosis yang tepat. Ya, memang tidak mudah. Alhamdulillah cerita ini berakhir bahagia. Di bulan ke-8 beliau sembuh dari penyakitnya. Benar-benar sembuh, kakinya mulus lagi, nggak jadi diamputasi. Ya, komplikasinya sembuh, gula darahnya terkontrol. Belum lama datang lagi diperiksa ulang, saya nyatakan sembuh. Oh senang sekali suaminya. Lihat dok, istri saya sekarang cantik lagi. Tapi dok setelah sembuh, kebiasaan lamanya muncul lagi nih dok. Kebiasaan lamanya apa? Suka jalan-jalan ke mall lagi katanya. Obatnya bener obat. Memang obat buat ibu-ibu tuh ya jalan-jalan, belanja ya. Salah satu cerita dari apa yang kita terus kerjakan 15 tahun terakhir ini. Kemarin nggak lama pasien saya dari Padang kena kanker stadium 4, kanker payudara. Alhamdulillah pulang sudah mulai membaik kemarin. Ya ada lagi pasien rawat inap dari mana-mana lah Pak. Jadi artinya orang yang sakit dari luar kota, saya bisa nyatakan mereka sudah parah. Kenapa? Ya nggak mungkin kalau hanya sekedar ringan-ringan dari luar kota datang ke jauh-jauh sampai ke Leuwi Sadeng kan, nginap gitu ya.